Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Di sini saya mau berbagi bagaimana cara mengerjakan LK 1.2 eksplorasi penyebab masalah. Nah, alhamdulillah di sini untuk LK 1.2 eksplorasi penyebab masalah, di sini saya mendapatkan nilai berapa ya? Alhamdulillah di sini saya mendapatkan nilai 100. Alhamdulillah. Semoga nanti teman-teman juga bisa mengerjakan LK 1.2 ini dengan hasil yang memuaskan. Nah, berikut ini adalah LK 1.2 saya. Masalah yang telah diidentifikasi, peserta didik kurang bersemangat dalam belajar. Nah, dari hasil eksplorasi penyebab masalah itu di sini banyak sekali ya, 1-9 ini. Kemudian analisis eksplorasi penyebab masalah. Nah, kemudian dianalisis dari hasil eksplorasi penyebab masalah ini, kita analisis seperti itu. Contohnya seperti ini ya. Setelah dilakukan analisis terhadap hasil kajian literatur dan wawancara, dapat diketahui bahwa penyebab peserta didik kurang bersemangat dalam belajar antara lain peserta didik kurang mendapatkan motivasi dari guru, sehingga peserta didik menjadi tidak menyukai cara pengajaran guru tersebut. Penyebab kurangnya semangat belajar juga membuatnya menjadi kurang percaya diri, tidak memiliki cita-cita yang jelas. Keseharian peserta didik ketika di rumah pun juga berpengaruh terhadap semangat belajar. Misalnya orang tua yang kurang memperhatikan perkembangan belajar anaknya, jarang membimbing dalam mengerjakan tugas, sehingga membuat peserta didik kurang semangat dan lebih memilih bermain HP daripada belajar. Alternatif solusi, diberikan alternatif solusinya juga ya. Nah, alternatif solusi dalam mengatasi masalah tersebut yakni guru lebih memberikan motivasi dan melakukan pendekatan sehingga mampu membangun motivasi peserta didik tersebut. Guru juga harus menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua siswa supaya orang tua lebih memperhatikan perkembangan anaknya dan mendampingi ketika belajar di rumah supaya anak tersebut tidak terlalu sering bermain HP. Di sekolah, guru harus lebih kreatif dalam menggunakan media pembelajaran dan juga memberikan e-speaking ketika pembelajaran. Kemudian masalah 1.2 minat membaca peserta didik yang masih rendah. Dari hasil kajian literatur dan wawancara yang telah dilakukan, ternyata saling berkaitan dan mendukung satu sama lain. Banyak hal yang menyebabkan minat membaca peserta didik yang masih rendah. Penyebab tersebut dapat dilihat dari diri siswa sendiri, yakni kemampuan membaca siswa yang rendah. Misalnya kurang penguasaan kosakata dan kurangnya pemahaman terhadap teks yang dibaca, sehingga ia mengalami kesulitan memahami makna bacaan. Kemampuan membaca yang rendah tentu saja akan menghasilkan minat baca dan inisiatif siswa untuk membaca yang rendah pula. Penyebab dari dalam diri siswa tersebut dapat dipengaruhi juga oleh faktor eksternal seperti belum adanya pembiasaan membaca, lebih senang bermain gawai daripada bermain buku, tidur hingga larut malam membuat siswa sering mengantuk di kelas dan kurang konsentrasi sehingga ia pun menjadi malas membaca buku. Jadi analisis yang ada di sini itu menceritakan gitu loh, dari sini tuh diceritakan, dianalisis begitu. Kemudian diberikan alternatif solusi mengatasi masalah tersebut, antara lain perlu adanya pembiasaan membaca setiap hari, melanjutkan kegiatan membaca di rumah dengan didampingi orang tua, setoran membaca buku 1 halaman kepada guru dengan maju satu persatu di depan kelas. Guru perlu menggunakan media pembelajaran yang menarik sehingga peserta didik tidak bosan membuat pojok baca di kelas yang menarik supaya peserta didik gemar membaca, menanamkan karakter kebiasaan tidur, tidak larut malam supaya di sekolah tidak mengantuk dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik.
Teman-teman, ini hanya referensi saja ya, nanti tergantung dengan masalah yang ditemukan teman-teman di sekolahnya masing-masing. Ini hanya sekedar contoh untuk referensi saja. Kemudian di sini ada masalah, yaitu ada 3 peserta didik yang belum paham perkalian dasar dengan lancar. Kemudian dianalisis nih semua hasil eksplorasi penyebab masalah ya. Hasil eksplorasi penyebab masalah ini kemudian dianalisis. Setelah dilakukan analisis terhadap hasil kajian literatur dan wawancara, dapat diketahui bahwa penyebab peserta didik belum bisa perkalian yakni kurangnya pemahaman siswa akan pentingnya berhitung yang membuat siswa kurang berlatih perkalian di rumah. Ketika anak belum paham materi perkalian yang disebabkan kurangnya pengetahuan awal, membuatnya takut bertanya kepada guru tentang materi yang belum dipahami, kurang konsentrasi dalam belajar. Kemudian ini juga ada tidak fokus ketika guru menerangkan dan masih suka bercanda dengan teman ketika pembelajaran. Alternatif solusi dalam mengatasi masalah tersebut, jangan lupa diberikan alternatif solusinya juga, yaitu dengan guru itu selalu memberikan motivasi belajar berhitung, memberikan pendekatan kepada siswa. Misalnya ketika awal dan akhir pembelajaran diberikan tebak-tebakan perkalian, memberikan jam tambahan waktu khusus bagi siswa yang belum bisa perkalian untuk dilatih dan didrill terus menerus. Selain itu, guru selalu memberikan pujian kepada siswa setiap kali berusaha menyelesaikan tugasnya dengan baik, supaya anak lebih termotivasi dan tidak takut lagi bertanya kepada guru. Kemudian di sini 1.4, di sini ada satu peserta didik yang sudah naik kelas tetapi kok belum bisa membaca. Nah, dianalisis itu ya, dianalisis menjadi seperti ini. Setelah dilakukan analisis terhadap hasil kajian literatur dan wawancara, dapat diketahui bahwa penyebab peserta didik belum bisa membaca antara lain rasa malas yang dimiliki sebagian siswa, kurangnya pemahaman siswa akan pentingnya membaca ketika di rumah hanya belajar sendiri karena tidak didampingi orang tua. Hal ini membuat siswa tidak mau berlatih membaca untuk mengulang materi pelajaran di rumah dan lebih memilih bermain. Alternatif solusi yang dilakukan adalah dengan cara membuat suasana yang kondusif dalam belajar supaya lebih rajin membaca buku, memberikan bimbingan khusus membaca di akhir pembelajaran. Selain itu, semangat dari orang tua dan guru pun sangat penting karena tanpa adanya dorongan yang baik dari orang tua dan guru, maka minat membaca siswa pun akan berkurang. Nah, di sini kemudian guru kurang melakukan pendekatan secara interpersonal kepada peserta didik. Dianalisis, wah panjang sekali ya teman-teman. Nggak apa-apa, ini kita baca dulu. Setelah dilakukan analisis terhadap hasil kajian literatur dan wawancara, dapat diketahui bahwa penyebab guru kurang melakukan pendekatan secara interpersonal kepada peserta didik antara lain guru kurang memahami kondisi siswa dan menanamkan etika saat memasuki ruangan kelas. Guru belum menggunakan bahasa yang mudah dipahami peserta didik. Penyebab lainnya, guru belum menerapkan komunikasi nonverbal dengan baik dengan peserta didik. Solusinya, solusi dalam mengatasi masalah tersebut dengan guru itu berperan sebagai komunikator, sahabat yang dapat memberikan nasihat, motivator sebagai pemberi inspirasi dan dorongan, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam berkomunikasi dengan peserta didiknya, serta menggunakan bahasa Jawa untuk membantu pemahaman anak didiknya tentang materi pelajaran. Komunikasi non-verbal yang dilakukan guru dalam berinteraksi dengan muridnya, misalnya dengan menggunakan gerakan, isyarat, raut, dan ekspresi wajah, simbol, serta intonasi suara yang bervariasi. Nah, di sini ya juga ada guru belum mengoptimalkan model pembelajaran yang inovatif sesuai materi. Kita analisis, nanti ini hasil eksplorasi penyebab masalahnya, teman-teman baca sendiri ya.
Nah, ini saya bacakan analisisnya. Setelah dilakukan analisis terhadap hasil kajian literatur dan wawancara, dapat diketahui bahwa penyebab guru belum mengoptimalkan model pembelajaran yang inovatif sesuai materi, antara lain belum ada kesadaran dan kemauan inisiatif, dan juga guru masih malas menggunakan TIK. Hal ini disebabkan karena guru kurang dalam penguasaan TIK. Selama ini guru menggunakan metode ceramah, hanya menggunakan buku sebagai acuan utama dalam KBM. Guru belum memahami setiap karakteristik model pembelajaran yang inovatif. Solusi yang tepat untuk mengatasi hal ini yaitu guru selalu mengupgrade kemampuan dan kompetensi masing-masing, mengikuti berbagai jenis diklat, dan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di sini ada penyampaian konsep materi yang disampaikan guru itu kurang jelas. Nanti bisa Bapak Ibu baca ya, teman-teman. Ini bisa dibaca sendiri, bisa di skip. Nah, ini juga. Kemudian di sini ada masalah guru belum mengoptimalkan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Nah, di sini analisisnya sudah saya jabarkan ya. Semuanya sudah saya jabarkan. Komplit sekali teman-teman. Tidak apa-apa, saya bacakan yang ini saja. Guru belum mengoptimalkan pemanfaatan TIK. Analisisnya saya seperti ini ya. Setelah dilakukan analisis terhadap hasil kajian literatur dan wawancara, dapat diketahui bahwa penyebab guru belum mengoptimalkan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran antara lain guru itu jarang mengikuti pelatihan, penataran, seminar, dan workshop mengenai TIK, mengakibatkan guru belum memahami cara menggunakan teknologi informasi dalam pembelajaran. Kemampuan guru yang belum bisa mengoperasikan TIK dan juga terkendala jaringan internet tidak stabil, kondisi sekolah yang berada di daerah pelosok dan di tengah perbukitan mengakibatkan jaringan internet atau sinyal yang tidak stabil. Jaringan internet mengandalkan WiFi sehingga jika mati lampu internet terganggu. Nah, ini seperti yang ada di sekolah saya. Jadi jujur aja teman-teman, semua dituangkan di LK ini gitu ya. Jaringan internet WiFi hanya berada di kantor, tidak sampai di kelas, sehingga ketika pembelajaran di kelas tidak ada sinyal. Solusi dalam mengatasi masalah tersebut dengan perlu sinyal WiFi yang stabil dan lebih mengoptimalkan teknologi informasi yang berbasis offline. Misalnya video pembelajaran yang sudah di-download terlebih dahulu, menyiapkan slide PowerPoint, kemudian bisa ditayangkan menggunakan LCD. Guru melakukan pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan sekitar. Selain itu, untuk mengoptimalkan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, guru perlu terus melatih dan membiasakan sering mungkin pembelajaran berbasis pada TIK sehingga sering mengikuti pelatihan guna meningkatkan pengetahuannya di bidang TIK, mengikuti sosialisasi TIK bagi seluruh guru dengan mendatangkan narasumber ahli. Sekolah juga perlu melengkapi berbagai sarana dan media berbasis TIK yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran, melaksanakan dan melatih pembelajaran dengan memanfaatkan TIK. Nah, ini ya teman-teman untuk 3.1 di sini kurangnya komunikasi antara guru dan orang tua. Bisa teman-teman baca ya ini ya. Ini bisa dibaca, bisa di skip dulu. Ini juga. Nah, ini kan teman-teman. Nah, demikianlah tadi teman-teman untuk LK 1.2 tentang eksplorasi penyebab masalah. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan teman-teman bisa melalui PPG ini dengan baik dan mendapatkan hasil yang memuaskan sehingga nanti teman-teman bisa lulus PPG. Amin. Cukup sekian, jangan lupa like video ini, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya terus berlangganan video saya secara gratis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.